Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di kuliah kelima, aplikasi elemen hingga. Di kuliah kali ini kita akan belajar tentang bar elemen. Di mana sebelumnya kita telah mempelajari tentang string elemen, yang mana merepresentasikan tentang satu dimensi elemen. Sedangkan untuk bar elemen ini, itu akan merepresentasikan tentang dua dimensi elemen. Sebelum kita melanjut, saya ingin bertanya ke kalian, apa sih perbedaan antara string elemen dan bar elemen? Oke, untuk string elemen biasanya terdiri dari dua notes. Untuk satu string elemen terdiri dari dua note. Jika lebih, berarti kita bisa lipatkan kayak gitu. Untuk nodal displacement itu sendiri, itu pakai simbol U, I, dan UJ. Berdimensi dalam in, meter, atau milimeter. Nodal forces itu dengan simbol Fi dan Fg. Dan spring constant atau stiffness atau elemen kekakuan ya, atau kekakuan matriks ini K-nya itu dengan simbol K. Nah, untuk bar elemen perbedaannya adalah dia memiliki dimensi yang tidak hanya terdiri dari dua nodes saja, namun dia punya dimensi length, luasan area, sama modulus elasticity. Kemudian untuk U, displacement, dan kita juga bisa memasukkan properties material lain seperti strain dan stress. Seperti itu. Jadi untuk bar elemen ini itu akan lebih precise karena kita sudah bisa memasukkan properties dari material tersebut dalam hitungan. Jika kita lihat perbedaan di spring di sini untuk properties materialnya hanya menggunakan stiffness saja. Namun untuk bar itu akan lebih kompleks, dia akan lebih detail dengan dimensinya maupun dengan material propertiesnya seperti itu. Nah, untuk penurunan rumus ya, sebenarnya poin penting yang ada di bar elemen tersebut hanya terdapat di perbedaannya dengan spring elemen, itu terdapat di sini ya. K. Untuk K itu rumusnya tidak langsung ditulis K saja, yang seperti di spring kan kita cuma pakai rumus K, yang mana untuk K itu langsung ditentukan kan di soal. Nah, untuk kasus yang ada di bar elemen ini, nilai K itu diturunkan dari rumus ini, EA per L. E modulus, A luasan area, dan L itu length, total dari panjang bar elemen, satu bar elemen. Seperti itu. Kemudian untuk penurunan rumus, gimana sih dapatnya nilai rumus K sama dengan EA per L? Itu di sini ya. Kalau kita tahu bahwasanya U itu adalah displacement ke arah X, UX, dimana untuk displacement itu adalah UI per plus UJ, kayak gitu. 1 min X per L, jadikan untuk UI itu adalah 1 dikurangi X per L, kemudian kali U, dan ditambah X per L kali UJ. Jadi seperti itu. Kemudian untuk strain atau regangan ya, itu kan rumusnya UJ min UI per L sama dengan U displacement, perubahan displacement itu bisa kita simbolkan delta per L. Lalu kita kalau mau mencari stress itu kan rumusnya modulus kali regangan ya, modulus. Sedangkan regangan sendiri itu bisa di breakdown atau kita jabarkan delta per L. Kalau kita nanti mau cari F, berarti kan kita tahu rumus stress itu sama dengan F per A, dimana untuk mencari F itu sama dengan stress kali A. Stress ini kita masukkan dari yang sini ya, rumusnya E delta per L. Sehingga kita bisa peroleh EA per L kali delta. Jika kita melihat kembali, hukum Hooke itu sama dengan F kali K, F sama dengan K delta X ya. Dimana untuk ini itu sama, menggunakan kaidah dari hukum Hooke ya di sini,
Nah, untuk K itu sendiri itu bisa kita simpulkan bahwasanya rumusnya itu adalah ini ya. Karena delta K sama dengan EA per L gitu. Sehingga kita bisa simpulkan bahwasanya rumus K itu sama dengan EA per L. Nah, untuk KK, min K, min K ini sama ya seperti yang ada di spring. Namun perbedaannya hanya dijabarkan nilai K-nya. Yang mana rumusnya adalah EA per L. Nah, seperti ini ya. Nilai EA per L ini bisa dikeluarkan sehingga kita bisa peroleh matriks 1, 1. 1, 1, min 1, min 1, dan EA per L-nya dikeluarkan. Jadi kita bisa hitung sendiri EA per L-nya. Kemudian dikalikan dengan matriks 1, min 1, min 1, 1. Nah, untuk spring elemen dan bar elemen ini sendiri, perbedaannya adalah di rumus ini. Jika kalian amati di sini, untuk EA per L sebenarnya tidak jauh berbeda ya. Jadi rumus dasarnya itu adalah memakai K atau stiffness dikalikan dengan displacement sama dengan F. Dimana untuk K-nya itu K, min K, min K ini sama seperti ini tadi. Hanya saja perbedaannya di EA per L-nya. EA per L-nya. Jadi kita bisa tahu ya untuk ini merupakan nilai K. Dan ini U, ini F, seperti itu. Selain rumus yang tadi saya jelaskan, sebenarnya ada salah satu rumus lagi yang juga penting kita ketahui, yaitu rumus mencari regangan ya, atau strain. Dimana untuk regangan itu sendiri, rumus aslinya adalah du per dx. Dimana kalau kita bisa jabarkan kembali du per dx ini, kita bisa jabarkan d per dx turunan dari n terhadap dx, gitu ya, dikalikan dengan u. Mana n ini sebenarnya sama seperti displacement gitu ya. Nah, untuk rumus ini itu bisa kita gantikan dengan simbol B. Oke, yang mana B itu adalah elemen strain displacement matrix. Jadi untuk regangan ini atau strain itu bisa kita simpulkan rumusnya sama dengan regangan sama dengan B kali U. Atau kalau kita mau tulis kembali, rumus tegangan itu kan modulus kali regangan ya. Dimana regangan itu kita ubah B kali U ya. Jadi kita bisa peroleh tegangan sama dengan E dikali B kali U. Jadi kita bisa dapatkan untuk matriks dari elemen strain displacement-nya adalah min 1 per L dikali min 1 per L, 1 per L. Jadi ini kalian pakai untuk satu elemen saja, satu elemen bar. Kita untuk kasus satu elemen bar. Oke, mungkin ini dulu. Kita langsung ke contoh soal biar agak fresh gitu ya. Jadi ke contoh soal pertama, kita di sini punya 2 bar elemen ya. 2 bar elemen, yang mana 2 bar elemen ini itu dijepit di bagian ujung-ujungnya. Kita diminta untuk mencari stres antara 2 bar yang disambungkan tersebut, yang mana untuk load-nya atau force-nya itu P ada di titik tengah-tengah sini. Sambungan antara kedua bar elemen tersebut. Dan untuk boundary condition-nya, kita punya penjepit ya di 2 titik ini. Bisa dilihat pada gambar. Nah, di sini kita bisa tahu bahwasannya untuk node-nya itu ada 3 titik. Ada 2 elemen stiffness-nya ya, 2 elemen bar seperti itu. Elemen 1 yang besar dan elemen 2 yang agak kecil barnya. Clear? Lanjut, kita mulai dengan elemen pertama, kita breakdown. Untuk elemen pertama kita bisa simbolkan K1 sama dengan 2EA per L, dimana untuk ini 2A. Jadi kan karena kita udah tahu ya untuk EA itu kan rumus A itu adalah luasan area, dimana luasan area di matriks bar yang pertama ini, yang bar elemen pertama itu adalah 2 kali dari luas penampang yang ada di elemen kedua. Jadi kita bisa peroleh rumus ini ya. Kita tinggal kalikan 2A kali E per L gitu maksudnya. Kemudian U1, U2 seperti biasa ya. Lalu untuk elemen kedua
Elemen kedua EA per L, di mana 1, 1, min 1, min 1. Seperti ini. Jadi kita udah mempunyai elemen 1 dan elemen 2 yang mana nilainya adalah seperti ini. Kemudian setelah kita peroleh ini K1 dan K2-nya, lalu kita gabungkan seperti biasa ya. Kita gabungkan. Nah, ini nanti karena ini ada 2 ya, jadi kalian masukkanlah ke sini dulu 2 min 2 min 2 2. Lalu kalian gabungkan dengan K2-nya. Caranya sama seperti yang kemarin ya. Jadi untuk menggabungkan ini jangan lupa kita selalu tuliskan di atas juga U1, U2, dan U3. Lalu kita plotkan masing-masing di dalam box ini 1, kemudian di dalam box ini 1 ya. Oke. Jadi gini ya, saya tuliskan. Ini adalah elemen pertama min 2 2 2. Kemudian yang sini ini adalah elemen kedua dan penggabungan elemen pertama ya. Jadi bisa disimpulkan di sini bahwasanya angka 2 di sini itu masuk ya. Angka 2 di sini itu dimasukkan ke dalam sini. Jadi ini matriks nanti jadinya itu seperti ini ya. 2 EA per L. Oh sorry, 2-nya itu udah masuk. EA per L. Nah ini 2-nya itu dimasukkan ke sini. Min 2, 2 dan min 2. Seperti itu. Barulah nanti digabungkan dapatlah ini. Agar supaya EA per L-nya bisa kita keluarkan tetap. Kemudian dikalikan dengan UI, U1, U2, U3, F1, F2, F3 gitu ya seperti biasa. Lalu kita apply boundary condition yang ada di soalnya, di mana untuk U1 dan U3 karena dia dijepit berarti dia 0. Kemudian yang kita tahu bahwasannya di sini juga ada force di titik 2 ya. Jadi F2 itu kita bisa gantikan P. Kemudian kita bisa memiliki equation yang seperti ini karena kita udah masukkan boundary condition-nya ya. Jadi kita bisa peroleh EA per L dengan matriks kekakuan yang sudah kita gabungkan. Lalu kita masukkan boundary condition U1 sama dengan 0, U3 sama dengan 0, dan F1 itu diketahui, F3 diketahui. P itu sudah ada ya di sini nilainya. Jadi F1, F3 ini jangan dibuat 0. Seperti itu, karena ini sudah 0 ya. Lalu setelah itu karena ini 0, kita bisa coretkan ini di baris 1 dan kolom 1. Kemudian yang ketiga juga baris ketiga dan kolom ketiga. Seperti itu. Jadi kita hanya punya ini saja ya, 3. Sehingga kita bisa memperoleh persamaan P sama dengan EA per L dikali 3. 3 ini kan kalinya sama U2 ya. 3 U2 sama dengan P. Karena ini cuma ini. Karena ini udah 0 semua. Jadi tinggal ini sama ini sama ini. P. Sehingga kita bisa peroleh persamaan U2. Karena kita kan pasti mencari displacement dulu ya. Yang kita cari U2 sama dengan P dikali L per EA. Ini ada 3 di sini ya, dikali 3. Sehingga kita bisa peroleh persamaan U2 sama dengan P kali L per 3EA. Nah, setelah itu, U1, U2, U3 itu kita bisa cari dengan PL per 3EA ini dikalikan 0, 1, 0. Ya, 0, 1, 0. Karena kan kalau kita lihat persamaan ini itu maksudnya sebenarnya kita menuliskan ini, itu kenapa ini 1 ya? Kenapa ini 1? Karena ini kan kali 1 ya. Jadi kita tidak merubah persamaan ini. Kita hanya membentuknya menjadi matriks yang mana kita bisa tulis U1, U2, U3 sama dengan PL3EA ininya 0, 1, 0 karena di sini tuh koefisiennya 1 ya di sini. Seperti itu. Sehingga kita bisa peroleh nih untuk stres atau stres 1 sama dengan E kali strain 1, di mana untuk nilai strain atau regangan ini
itu kan B1 kali U1. Nah, kita ini masukkan nih rumus B yang tadi kita udah bahas nih di sini nih, ya kan? B itu kan ini ya, min 1 per L, 1 per L. Itu kita masukkan. E dikali B, matriks B itu kan min 1 per L, 1 per L, dikalikan karena elemen 1 itu kan U1 dan U2 saja. Nah, untuk sama dengan E, U2 min U1. Kenapa seperti itu? U2 min U1 per L. Ini kan seperti ini ya, ini dikalikan ini dikalikan ini. Jadilah kalian dapat ini. Oke, lalu E per L, kemudian untuk U, itu kan kita bisa lihat ya, U2 kan ini ya, PL per 3EA. Nah, U2 PL per 3EA dikurangi 0, jadi kita bisa peroleh rumus dari stres di elemen 1 itu sama dengan P per 3A. Lalu untuk elemen 2 sama rumusnya, tegangan sama dengan modulus kali regangan, di mana untuk modulusnya sama E, kemudian untuk B-nya sama U2-nya kan beda ya. Jadi kita bisa masukkan dulu B2-nya dengan matriks horizontal ini satu baris. Kemudian karena di elemen 2 ini terdapat 2 titik, U2 dan U3, kita bisa tuliskan. Lalu kita kali silang seperti biasa, min 1 per L kali U2 ditambah 1 per L U3. Jadilah kita peroleh persamaan ini ya. Kemudian E, tetap E per L 0, karena kita tahu bahwasanya U3 0, berarti kan 0 gitu ya. Kemudian U2-nya kita peroleh PL per 3EA. Jadi kita bisa lihat nih bahwasannya di sini ada untuk mencari stres itu sama dengan P per 3A. Dimana karena ini negatif, berarti tanda negatif ini menunjukkan bahwasannya elemen 2 mengalami kompresi. Gitu. Karena ini positif, berarti tidak mengalami kompresi. Intinya kalau tandanya negatif, berarti dia mengalami kompresi. Lanjut ke contoh soal kedua. Contoh soal kedua ini ada dua elemen yang mana dia untuk luasan dan luasan area penampangnya itu sama, kemudian E-nya sama, ya. Lalu yang membedakan di sini adalah displacement-nya. Displacement di titik ketiga itu tidak langsung connect ya ke penjepit, jadi dia ada gap-nya di sini, yang mana gap-nya ini delta, ya. Kemudian untuk yang U1 itu dia dijepit jadi nanti 0. Dari gambar tersebut, kita diminta untuk menentukan support reaction force pada kedua titik ini yang ada di tepi ya, ada di ujung ya, dari bar ini, yang mana kita bisa diketahui P 6 kali 10 pangkat 4 Newton. P-nya terdapat di not 2. Kemudian luas penampangnya 250 mm persegi. E-nya Newton per meter milimeter persegi 2 kali 10 pangkat 4. L-nya sekian dan deltanya sekian. Karena ini kita bisa lihat ya untuk satuan, kita selalu cek bahwasanya untuk satuan ini sudah unitnya itu seragam ya. Satuannya Newton per milimeter persegi. Kalau misalnya di sini Newton per meter, berarti kalian harus ubah milimeter ini ke meter, gitu ya. Solusi pertama yang harus kita kerjakan adalah kita mencari delta nolnya dulu. Dimana rumus delta nol itu PL per EA. PL per EA. Nah, untuk delta nol itu kan kita rumusnya udah tahu, sekarang kita tinggal masukkan. Berarti 1,8 mm lebih besar. Jadi untuk nilainya kan 1,8. Untuk delta yang ada di soal, nah deltanya itu adalah 1,2. Berarti sebenarnya ini tuh udah terjadi kontak gitu ya. Malahan lebih, karena apa? Kalau kita cek di sini untuk delta nolnya itu dia nilainya adalah 1,8 mm. Jadi sebenarnya dia sudah melebihi batas, jadi dia udah terkonek dengan penjepit yang sebelah sini. Jadi kita cek dulu
apakah ini membentuk gap atau sebenarnya sudah nempel kayak gitu ya. Ternyata dia terjadi kontak di situ karena dia sebenarnya di gap ini 1,2 tapi ternyata di hitungan adalah 1,8. Nah, setelah itu dengan rumus yang sama ya, karena ini nilai cut biasanya yang seperti tadi per elemen, kita breakdown K-nya, lalu kita gabungkan. Ya, kebetulan di sini untuk nilai K-nya itu A, E-nya sama, jadi kita bisa pakai rumus ini langsung. Rumus ini langsung ya, EA per L 1 min 1 min 1 1. Nah, ini kita gabungkan 1 min 1 min 1 1 ini langsung kita gabungkan sehingga kita peroleh ini ya. Kalau kalian lihat ini, kemudian kita bisa masukkan EA per L, U1, U2, U3, F1, F2, F3. Lalu kita masukkan boundary conditionnya, F2 sama dengan P sama dengan 6 kali 10 pangkat 4. Jadi karena kita udah tahu di soal ya, F2 di sini adalah P, berarti kita tinggal masukkan saja. Dan U1-nya ini, U3-nya kita tetap pakai yang ada di soal, 1,2 mm. Kita bisa tuliskan dari matriks yang sudah terbentuk ini, lalu kita masukkan boundary condition-nya. Dan kita, sama seperti soal tadi, kita coret yang pertama. Karena itu 0 ya, ini juga dicoret. Nah, sehingga kita hanya memiliki 2 min 1 U2 dan delta F1 P1. Nah, untuk kasus ini ya, kita fokus ke bagian sini dulu. Karena kan kita mau cari U2 ya kan? Karena kita mau cari U2, berarti kita fokus ke matriks yang U2 ini. 2 dan min 1, seperti itu. Min 1 dan 1 kita diamkan dulu. Kita fokus untuk yang sama dengan P. Jadi F3 jangan dicari dulu ya. Kalau kita mau cari F3 sebenarnya ini langsung bisa masuk. Tapi karena kita mau cari P, berarti kita tinggal masukkan matriks 2 min 1 saja. Kemudian U2 dan delta sama dengan P. Dari sini kita bisa peroleh nih bahwasannya 2 kali U2 min 1 kali deltanya ini kan sudah diketahui ya 1,2. Jadi kita bisa langsung masukkan. Setelah itu kita bisa peroleh persamaan EA per L kali 2 kali U2 ya sama dengan P ditambah EA per L kali delta. Jadi sebenarnya ini diperoleh dari ini loh. EA per L 2 kali U2 sama dengan P. Kemudian dikurangi min 1 kali delta kali EA per L. Lalu ini tuh dipisah. Jadi kalau saya tulis ya, oke saya tulis saja biar nggak bingung. Jadi saya tulis di sini EA per L dikali 2U2 min delta sama dengan P. Nah, ini seperti ini. Aduh, nggak kelihatan. 2U2 EA per L dipindah ruas ya. Seperti itu. Jadi kan kita sama ya, bisa peroleh ini ya, P plus EA per L kali delta 2U2 EA per L. Lalu kita bisa cari ini nilai U2-nya, kita pindahkan ruas sehingga kita bisa peroleh ini.
Nah, lalu setelah itu, kalian kalau udah dapat rumus ini, tinggal masukkan tuh P-nya kan ada, L-nya ada, E-nya ada, A-nya ada, dan deltanya juga ada. Sehingga kita bisa ketemu nilai 1,5 mm. Kalau sudah, kita bisa masukkan ke persamaan. Jadi untuk U1 0, U2 1,5, dan U3 1,2 mm. Untuk mengkalkulasi support reaction forces, kita bisa mengapply dari first and third equation, karena kita kan tahu kan bahwasanya kita kan mau cari F1, F3 ya. Kalau P kan udah ada ya, jadi F1 dan F3 berarti kita pakai baris 1 dan baris ketiga. Sehingga kita bisa langsung ambil ya 1 min 1 0, ya ini ya. 1 min 1 0 dikalikan semua ini ya. Ini kan 0, 1,5, 1,2 kan udah diketahui tuh. Nah, tinggal kita masukkan tuh ya. Jadi setelah itu E1, EA per L 1 kali U1 min 1 kali U2 0 kali U3. U-nya ini kalian masukkan dari ini aja langsung biar gampang. Setelah itu kalian bisa masukkan E-nya berapa, A-nya berapa, dan L-nya berapa sehingga kita bisa ketemu jawaban ini. Ini dikompresi ya berarti. Mengalami kompresi. Kemudian untuk yang persamaan ketiga, karena kita mau cari F3 ya, berarti EA per L dikalikan dengan 0, min 1, dan 1. Dimasukkan saja U1 sampai U3-nya, lalu kita masukkan EA per L-nya, min U2 plus U3. U2, U3-nya kan udah ketahuan nilainya, jadi kita bisa hitung. Sehingga untuk F3 itu nilainya adalah min 1 kali 10 pangkat 4 Newton. Oke, cukup sekian. Silahkan untuk dipelajari. Jika memang ada pertanyaan, silahkan chat ke saya atau tuliskan di diskusi online. Insya Allah akan saya bahas di next week. Jadi, saya berharap kalian membaca bukunya. Ini saya ambil source-nya dari lecture note yang kemarin sudah saya kasih ya. E-booknya itu sudah saya kasih ininya. Lecture note dari Yi Jun Liu. Jadi kalian bisa pelajari itu. Insya Allah ini tidak terlalu sulit. Jadi saya berharap kalian bisa untuk mengulang lagi ya, belajar lebih baik lagi. Oke, sekian untuk kuliah hari ini. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.